Coba dari kejauhan persis kan seperti muka harimau kan. Nah, atau emong, bahasa kunonya itu emong, among. Sangat kuno loh ini. Nah, ini hampir ke hitam-hitaman gitu ya. Ternyata memang di daerah ini ya yang kita akan mencari jejak-jejak peradaban kuno, terutama identik dengan peradaban prasejarah ya, yang itu terus berlanjut pada masa kerajaan-kerajaan kuno yang disebut dengan kabuyutan. Itu sebenarnya agama asli ya, agama asli Nusantara, animisme, dinamisme. Di sini memang ada batu aneh lah, ini semacam apa ya, batu basal kelihatannya ini, yang warnanya kemerah-merahan, cuman agak lah ini dia memang ada jejak vulkanik di daerah sini. Jejak vulkanik. Begitu juga batunya, memang batunya kebanyakan emang batu putih loh. Ada banyak hewan ya. Di sini memang banyak hewan moluska di sini atau siput ini. Nah, ini juga jangan dimakan ya, nggak boleh dimakan ini. Karena apalagi makan mentah seperti ini. Konon katanya ada turis asing itu sengaja makan siput tanpa cangkang ini, kemudian karena banyak mengandung bakteri, selang beberapa minggu kemudian turis tersebut meninggal kan. Nah, ini harus memang apa namanya hati-hati karena moluska itu. Nah, ini ada lubang apa ini? Kelihatannya hewan-hewan gitu loh, hewan-hewan. Lah coba di sini memang di dalam hutan terutama ini memang kawasan hutan pinus ya. Yang saat ini memang ini ada sebuah lokasi yang sangat tersembunyi. Nah, ini batu-batunya, nah, lokasi yang sangat tersembunyi ya. Nah, terutama batu-batu seperti ini itu kemudian ada simbol-simbol aneh. Semacam di sini. Ini juga ada simbol anak panah ya. Nah ini kok ada simbol anak panah ya, semacam arah ke bawah ini, arah ke bawah. Lah ini ada sebuah cekungan dengan simbol anak panah arah ke bawah. Nah, ini juga kemungkinan memang ada simbol yang sangat misterius yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kenapa kita sangat yakin di sini memang ada jejak-jejak hunian ya, jejak-jejak hunian terutama masyarakat prasejarah atau masyarakat masyarakat animisme, dinamisme, peradaban megalitik ya. Yaitu awal-awal Masehi itu banyak. Nah, semacam ini ada semacam batu alam yang ditata di dalam semak-semak ini. Nah, ini ada semacam batu alam yang tertata. Nah, batu alam ini tertata ini, semacam tembok, struktur tembok batu alam. Nah, ini kemungkinan di atas sana memang ada peradaban. Ini banyak tanaman pakis ya, banyak tanaman pakis yang luar biasa sekali ya, memang. Nah, ini kita coba menaiki dan mengeksplor jejak-jejak peradaban kuno di sini. Lah, coba kita mencari lah seperti ini kan, tidak sengaja. Ini itu kan keramik Tiongkok yang cuil meskipun kecil. Ini salah satu petunjuk bahwasanya di sini juga merupakan sebuah hunian yang elit ya, yang sudah mengenal perdagangan. Karena memang di sini ada jejak-jejak ini, ini keramik Tiongkok dinasti Sung loh, sangat tua sekali loh ini. Nah, diduga memang di sini memang abad-abad ke-7, sampai abad ke-10 ya. Memang di sini jejak ada hunian. Coba kita jejak-jejak peradaban kuno lainnya ya di daerah sini. Nah, ini merupakan salah satu petunjuk kalau di area gunung ini atau area hutan belantara ini ya, pedalaman hutan desa terpencil ya. Ini memang dulunya memang jejak-jejak peradaban kuno ada. Nah, ini. Lah, di sini memang kita sudah sampai semacam atas bukit ya, yang sudah mulai datar, yang di bawah itu sungai terlihat dari sini. Sangat indah, berkelok-kelok. Nah, di sana banyak wisatawan, memang banyak gubuk-gubuk, itu warung ya, warung penjual makanan ringan sama minum-minuman ya. Nah, itu. Nah, di sini selain kemudian memang jejak-jejak salah satu petunjuk adanya keramik Tiongkok, pecahan-pecahan tembikar gitu ya. Memang tentu di sini ada batu pecah. Nah, batu pecah yang ceper. Coba apakah di sini mengandung jejak prasasti ya, atau sebuah jejak goresan yang ditinggalkan oleh leluhur kita di atas batu ini? Coba kita cari ya. Kita cari. Kita tidak menemukan sesuatu di atas batu pecah ini, tapi batu pecah yang luar biasa sekali ini ya.
menyerupai apa namanya, daun waru gitu loh. Kemungkinan pecahnya di sini ya. Dan ini artinya ada sebuah pergerakan tanah sehingga pecahnya itu sampai ke bawah di sini pada masa lalu. Nah, ini luar biasa sekali loh, jejak-jejak peradaban kuno. Kita akan sangat yakin sekali bahwasanya di hutan yang sangat indah dan rindang ini pada masa lalunya itu semacam apa ya, paradise, semacam para desa kalau bahasa Sanskerta ya. Karena desa, yaitu istilah Jawa itu yang diadopsi menjadi istilah Indonesia, itu berasal dari yang sangat identik atau erat kaitannya dengan kosakata Sanskerta namanya paradeca. Paradeca, desa, yang itu ternyata memiliki makna dan ejaan yang sama dengan bahasa Latin paradiso ya, atau bahasa Inggris paradise, atau bahasa Arab firdaus yang artinya adalah taman, yang artinya juga taman-taman kesenangan. Artinya pada masa lalu ya, ketika masa berburu anak-anak dan kemudian orang-orang perempuan ini berkumpul di suatu tempat tertentu yang semacam paradise ya. Nah, di sini ada juga batu aneh. Ini memang semacam apa ya, kita akan melihat semacam batu yang biasa, semacam batu alam. Tetapi untuk menelisik apakah ini jejak sebuah menhir gitu ya, tentu memang sangat sulit ya. Kita harus sekitar jarak 100 meter atau 50 meter, 20 meter di area ini, kita akan harus menemukan jejak-jejak yang lainnya. Nah, coba kita dari 100 meter area ini, kita akan berkeliling di area ini karena ini merupakan area yang datar di atas bukit ya, dekat dengan sungai peradaban masa lalu. Nah, itu kemudian coba kita tarik ya, kita cari. Nah, ini kita akan menemukan batu-batu yang aneh di sana. Itu. Lah, disinilah. Nah, ini memang mau dibuat wisata kelihatannya. Lah, ternyata memang kita tidak sengaja. Sekali lagi kita menemukan jejak peradaban masa lalu gitu ya. Ini semacam menhir kecil atau sedang gitu ya. Cuman disinilah. Nah, memang kita mengira ini adalah apa namanya? Mengira ini bukan tetesan air. Ini memang batu dakon. Karena memang ini batu yang keras, bukan batu yang kemudian mudah lapuk gitu ya. Nah, ini dibuat lubang-lubang yang pada masa lalu ada 1, 2, 3, 4. Cuman lubangnya itu tertata gitu ya. Lubangnya itu tertata semacam 2 mata yang sama, hidung gitu ya, dan mulut. Nah, ini artinya coba ini kok ada lubang lagi ya. Apakah ini Nah, ini. Jadi kalau lihat dari sini, lubang ini seperti macan ya, batu macan. Seperti ini mulutnya, ini hidungnya, ini kedua matanya. Lah ini semacam sungutnya ya. Yang sini sama sini ini semacam sungutnya. Nah, di sini kita coba dari kejauhan, persis kan seperti muka harimau kan, atau emong, bahasa kunonya itu among. Nah, ini artinya di sini, di area ini gitu ya. Ternyata memang tidak hanya kemudian sebuah alam yang liar, ternyata jejak-jejak masa lalu. Hal ini tentu dibuat cungkup, termasuk dibersihkan area sekitar. Kemudian ada semacam tulisan edukasi. Ini namanya batu dakon. Nah, selain di jejaknya, di sampingnya ada batu dakon, itu juga ada menhir, diduga menhir. Nah, ini juga menhir kan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Cuman bentuknya juga bagus. Cuman di dekatnya itu sayang ya, menjadi tempat sampah. Padahal nilai kesejarahannya secara historis itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Nah, coba bayangkan di atas bukit gitu ya. Di atas bukit ini yang sangat indah sekali ini ya, yang rata itu ya. Ya, yang saat ini menjadi hutan pinus ya, milik perhutani itu ya, dengan pohon-pohon pinus yang sangat besar sekali. Nah, ini ada yang sangat besar, ada pertumbuhan pohon pinus di sini yang tidak merata mungkin ya. Ini sangat besar sekali jika dibandingkan dengan pohon-pohon pinus yang lainnya gitu ya. Nah, ini. Nah, artinya memang di sini ternyata memang penuh dengan misteri jejak-jejak masa lalu. Nah, itu sebuah kemudian hutan yang dahulunya merupakan firdaus atau paradise atau paradesa atau asal usul dari desa. Ya, dimungkinkan memang asal usul dari desa ini. Sedangkan lokasi ini sebenarnya seperti di bawah itu namanya Kedung Kelurak. Nama Kelurak sendiri itu pernah ya, prasasti Kelurak yang identik dengan kerajaan-kerajaan kuno pada abad ke-8 ke-9 ya di Jawa Tengah. Sedangkan kemudian desa yang terdekat adalah Dusun Belor. Sedangkan di mata airnya namanya Sumber Ngasat. Jadi Ngasat, Kelurak, dan Belor ini juga merupakan satu kesatuan yang dulunya mungkin menyimpan jejak-jejak sejarah yang di sini. Artinya memang ini dahulu mungkin awal asal-usul dari desa Kembang Belor yang di dekatnya ini kemungkinan juga di sini. Nah, coba di sini
Kita ada juga batu yang lain. Apakah ini ada jejak-jejak peradaban megalitik ya? Nah ini. Nah ini kelihatannya semacam batu alami. Cuman semacam di sini ada, di situ ada sebuah mungkin semacam ada apa ya, rasi-rasi bintang gitu ya. Rasi bintang yang secara astronomi maupun astrologi waktu itu, karena pada masa kuno maupun prasejarah, astronomi dan astrologi itu saling berkaitan, belum terpisahkan gitu ya. Ilmu perbintangan sama ilmu apa namanya itu astrologi ya, astrologi. Lah ini, lah ternyata di situ ada batu dakon, batu menhir, jejak-jejak peradaban kuno. Lah disitulah, artinya memang di hutan ini itu ya penuh menyimpan misteri ya, terutama jejak-jejak lah ini. Ini keramik yang sangat kuno loh, keramik dinasti apa ya, dinasti Sung sangat kuno loh ini. Nah ini hampir kehitam-hitaman gitu ya. Kalau dinasti Sung memang abad ke-10 ya. Apakah memang perdagangan dengan Tiongkok, Pulau Jawa ini juga sudah ada sejak abad ke dinasti Han ya? Karena di mana awal Masehi dinasti Han itu juga pernah mendapatkan duta dari Sepo, yaitu nama dari Jawa gitu ya. Sepo itu sebuah kemudian raja meminjamkan materai emas. Raja meminjamkan materai emas kepada Raja Sepo, artinya Raja Jawa. Jadi awal Masehi sebenarnya Jawa ini sudah memiliki peradaban besar yang menjalin hubungan bilateral maupun hubungan internasional dengan dinasti Han. Dinasti Han sendiri itu adalah berdiri tahun abad kedua sebelum Masehi sampai runtuh abad ketiga Masehi ya, sekitar 500 tahun. Lah ini, pemandangannya sangat indah kan di bawah, dengan kemudian tanaman pakis, sungai-sungai yang mengalir. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari ya. Jasmir, jangan sekali-kali melupakan sejarah.